tentara Amerika Serikat, yaitu Medal of Honor. Desmond Doss adalah seorang pahlawan yang dia tidak mengeluarkan satu peluru pun yang dia bawa ke medan pertempuran, karena dia punya keyakinan bahwa membunuh itu adalah dosa. Jadi walaupun dia menjadi seorang tentara, dia sebagai orang merdeka juga. Desmond Doss melakukan apa yang menjadi keinginannya, tidak terbebani oleh dengan perintah atasannya, ataukah perang peluru yang melesat ke dalam kupingnya, lewat kupingnya maksudnya. Tidak terbebani dengan hal-hal seperti itu. Tetapi Desmond Doss menjalankan profesinya sebagai orang merdeka, yaitu sebagai seorang dokter. Dia menyelamatkan lebih dari 75 tentara. Bahkan saat ketemu musuh yang sekarat atau terluka, dia tidak menembak mati musuhnya, tetapi dia membalas musuhnya dengan luka. Dia menjadi seorang pahlawan perang tanpa satu orang pun yang dibunuhnya. Makanya dia meraih penghargaan tertinggi. Dan satu bentuk yang orang bertanya kenapa dia melakukan itu, yaitu imannya sama Tuhan. Dia sebagai orang merdeka yang melaksanakan perintah Tuhan, dan dia tidak mau membunuh karena dia tahu membunuh itu dosa, walaupun dia seorang tentara. Desmond Doss itu seperti itu. Nah, dengan hidup merdeka juga, kita juga kadang-kadang kalau kita jadi Desmond Doss, nggak mungkin kita nggak membunuh. Tapi Desmond Doss boleh hidup sebagai orang merdeka. Nah, mari kita baca dulu ayat kita hari ini adalah di Galatia 5 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Desmond Doss menerapkan ayat ini dalam kehidupan. Dia sudah dimerdekakan sama Tuhan, dia sudah ditebus dosa-dosanya sama Tuhan, tetapi dia tidak mempergunakan kemerdekaan itu untuk membunuh orang lain, bahkan musuhnya sendiri di dalam perang dunia kedua, sebagai perang dunia yang mencekam. Tapi dia melayani karena kasih. Dia mengenal kasih itu. Dia tahu bahwa Tuhan mengasihi dia. Maka dari itu dia menuruti perintah Tuhan, sehingga dia tidak membunuh satu orang pun, dan akhirnya hidup menjalani profesinya dan menyelamatkan banyak orang. Gak kebayang bapak-bapak, ibu-ibu ya, saudara-saudara, coba Kristosan kalau kau disuruh perang, terus ada musuh, gimana rasanya coba? Kau harus ngobatin atau kau harus membunuh dia? Pilihannya berapa mati? Berapa mati ya, agak selamat. Ya, nggak ada yang bisa seperti itu. Desmond Doss dia melakukan hal itu. Saya pun belum tentu yang ada di depan sini. Kalau ketemu musuh mungkin saya lari duluan. Ya benar. Baru-baru mau nyelamatin, keburu takut duluan, kebetulan peluru di mana-mana. Filmnya terkenal, asli. Filmnya terkenal. Filmnya hebat. Bahkan saya tuh ngeliat itu filmnya, nonton itu sampai nangis saya. Ada ya orang kayak gini gitu. Padahal kalau di medan perang itu udah nggak tahu lah, orang paling takut, ketakutan tuh paling banyak meliputi orang-orang Amerika aja waktu perang di perang itu banyak yang depresi, banyak yang gila karena dia nggak mau perang gitu. Tapi dia harus melaksanakan tugas negara. Nah, next kita mau lihat tuh surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Nah, Paulus menuliskan surat ini bukan satu kebetulan, saudara-saudara. Tapi Paulus itu mendengar bahwa ada beberapa guru Yahudi yang mencoba mengacaukan orang yang baru dimenangkan olehnya di Galatia dan memaksa mereka untuk disunatkan dan menerima hukum Taurat. Nah, orang merdeka, kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan sama Tuhan, amin. Ya kan? Kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, amin. Ya. Nah, kadang-kadang ada orang-orang yang selalu mengajarkan atau kamu harus begini, kamu harus gini, kalau kamu belum bahasa lo atau apalah, belum 27 hari, belum puasa 7 malam, nah itu belum kudus di hadapan Tuhan. Kadang-kadang ada orang-orang yang berpengajaran seperti itu, yang menyimpangkan kita, mendikte kita, sehingga kita lupa bagaimana cara kita untuk hidup dalam kasih-Nya Tuhan, hidup sebagai orang merdeka. Banyak orang juga tidak memahami hidup merdeka itu seperti apa.
Jemaat yang di dalam Galatia pun mengalami yang sama. Saat mereka sudah Paulus melayani dan akhirnya menggunakan jiwa, ternyata ada orang-orang yang tidak menyukai dan berusaha menyesatkan tersebut. Nah, next bro, tolong bro ya. Nah, tujuan penulisan surat Paulus ini yang pertama adalah membatasi untuk cinta diri sendiri. Saya kasih garis merah adalah bagi daging. Landasan dalam arti pokok bagi dorongan nafsu untuk bertindak sewenang-wenang. Kebebasan itu dibatasi dan harus dipimpin oleh hukum cinta kasih. Dan di sini adalah diakhiri dengan kasih. Jadi saat kita bebas menjadi orang merdeka, kita nggak bisa seenaknya menerima pengajaran orang atau melakukan sekehendak hati kita berbuat dosa, itu nggak bisa seperti itu. Desmond Doss menyadari bahwa dia sebagai orang merdeka, dia tidak bisa seenaknya saja membunuh musuh. Mentang-mentang dia sudah diselamatin dan ketemu musuh yang belum percaya Tuhan, tembak mati medan pertempuran. Nggak seperti itu. Nah, tujuan Paulus adalah untuk membatasi kehidupan kita, supaya kita tidak hidup di dalam kedagingan. Orang merdeka itu tidak hidup dalam daging-daging, ya. Untuk supaya juga tidak terombang-ambing oleh keinginan nafsu sendiri. Yang kedua, tujuan penulis Paulus adalah untuk menegaskan bahwa syarat-syarat yang dituntut hukum seperti sunat di bawah perjanjian lama tidak ada hubungan dengan pekerjaan kasih Allah dalam Kristus untuk keselamatan di bawah perjanjian yang baru. Jadi kalau Bapak Ibu boleh ditampilkan tuh ayat Galatia 5 ayat 6. Galatia 5 ayat 6. Jadi Paulus itu sudah ada. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Di dalam kehidupan orang merdeka tidak ada lagi hukum yang menjerat kita. Ataukah banyak orang berkata yang bertanya kepada saya, orang Kristen kalau gitu harus disunat enggak ya? Boleh sah nggak sih, atau kita harus bagaimana ikut? Kan dalam perjanjian lama orang-orang harus disunat katakan begitu. Tetapi kalau kita merujuk ke ayat ini, itu menjelaskan, dan Paulus menjelaskan juga kepada orang-orang di Galatia, itu kalau hal sunat tidak bersunat itu tidak berlaku lagi karena kita hidup karena kasih, bukan lagi karena tuntutan hukum Taurat. Seperti itu. Orang-orang zaman dulu gak merdeka karena apa? Karena mereka dituduh dan harus mengikuti hukum-hukum Taurat tersebut. Nah, Paulus menegaskan bahwa hidup itu kita hanya sekarang adalah iman dan bekerja oleh kasih. Jadi yang ditekankan adalah iman dan kasihmu. Jadi saat kau merdeka bisa nggak kau mempunyai iman? Saat kau hidup sebagai orang merdeka bisa nggak kau mempunyai kasih dalam kehidupan? Ataukah kita masih membenci sama orang lain? Musuh kita, orang yang mengecewakan kita, orang yang membuat sakit hati kita. Masihkah kita menyimpan itu dalam hati kita? Saya beberapa waktu lalu sidang skripsi, dan buat saya itu menyebalkan sekali. Saya harus akui itu. Dan buat saya itu adalah mungkin sepanjang saya kuliah adalah hari terburuk kedua, bukan yang pertama, karena yang pertama sudah pernah ada. Buat saya hari yang kedua karena saya diusir dari ruang sidang. Nah, kenapa bisa begitu? Bencikah saya? Ataukah bagaimana? Saya bergumul dan saya tidak mengucapkan satu kata patah pun waktu saya keluar dari rumah. Dan saya hanya berpikir, dan saya ingat adalah firman Tuhan, bahwa kau menulis tentang karakter, kau pun harus punya karakter yang baik. Jadi apakah karakter saya mengutuki orang, dosen yang sudah menguji saya sehingga saya membenci dia? Tidak. Bahkan pembimbing saya langsung bawa saya ke suatu kafe dan dia traktirin saya satu kopi supaya menenangkan saya. Dia pikir karena bahwa saya itu pasti benci dia gitu. Padahal dalam hati saya tidak benci. Cuman saya menyayangkan. Kenapa? Sampai hal yang harusnya sepele dibesar-besarkan itu saja. Kayak ngobrol. Dan saya akhirnya
Di situ berusaha, dan akhirnya mereka, teman-teman yang mengerti saya, kalau yang sudah paham saya, itu pasti dia mengerti keadaan saya seperti itu. Dan sampai beberapa hari saya tunggu kabar. Setelah saya tunggu pengumuman nilai, buat saya, saya nilai saya nggak ada, yang lain ada itu, bukan kecewa, tapi kok nilai saya nggak keluar ya. Tadinya mau happy bareng jadi nggak bisa gitu kan. Tetapi apakah saya kecewa dengan dosa-dosa saya? Tidak. Karena saya tahu saya hidup sebagai orang merdeka. Bahwa orang merdeka itu tidak dibelenggu dengan keinginan-keinginan kecil, rasa kecewa, nafsu kita, marah kita tidak lagi dibelenggu dengan hal-hal seperti itu. Nah, Paulus menuliskan surat ini juga sama. Banyak orang mengatakan bahwa kamu harus hidup seperti ini, kamu harus hidup seperti ini, kamu kalau nggak hidup Taurat kamu nggak bisa. Nah, pengajaran-pengajaran juga banyak yang membelenggu kita, membatasi kita. Tetapi sesuai nggak dengan Alkitab? Kita balik lagi. Yesus mengajarkan sama kita dengan kasih, dan Paulus menegaskan kita hidup dalam kasih. Orang merdeka itu hidup dalam kasih. Nah, yang kedua, tujuan penulisan surat Paulus yang kedua untuk menegaskan yang ketiga. Nah, untuk menegaskan lagi dengan jelas bahwa kita menerima Roh Kudus dan hidup rohani oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan bukan lagi oleh ikatan-ikatan kepada hukum Taurat IPL. Ya, jadi orang merdeka adalah orang yang sudah menerima Roh Kudus dalam hidupnya. Jadi kalau kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita, kita adalah orang yang sudah dimerdekakan sama Tuhan. Dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus bukan lagi kepada ikat-ikatan. Jadi hukum-hukum zaman dulu itu kayak harus disunat lah. Kalau misalnya hukum lagi, misalnya mencuri, tangan kita harus dipotong, itu enggak lagi kita diikat seperti itu. Kalau kebayang, kalau misalnya kita nih, kebayang nggak? Kalau kita masih hidup dan ikuti hukum Taurat sampai hari ini gereja pasti bau kambing. Ini gereja pasti bau sapi. Karena kita harus bawa sapi, bawa kambing, bawa burung merpati, itu sekitar bau hancur semua, potongan darah. Bayangkan kalau gereja sampai seperti itu. Nah, tapi kita tidak lagi. Kenapa? Ya itu tadi, Yesus sudah mati untuk kita. Paulus mengajarkan orang hidup merdeka, hidup oleh iman, dan iman mereka kepada Yesus itu yang memerdekakan kita. Jadi sore hari ini mari kita belajar sama-sama bagaimana Tuhan mengajari kita menjadi seperti orang merdeka. Nah, yang perlu disadari, ada 3 hal yang perlu kita sadari sebagai orang merdeka. Yang pertama, hidup orang merdeka adalah panggilan Tuhan. Boleh tampilin ayat 13-nya dulu, biar lebih lengkap ya. Nah, sebab bagi orang saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya, sampai di situ dulu. Jadi setiap kita itu dipanggil untuk merdeka, bukan lagi terbelenggu, baik secara kemerdekaan bangsa kita, baik secara rohani. Kita tidak lagi dibelenggu oleh keinginan-keinginan. Jadi kemerdekaan yang ada sama kita sekarang itu adalah panggilan Tuhan dalam hidupmu. Jadi kalau engkau merasa aduh hidup gini-gini aja, engkau sedang terikat. Aduh saya hari-hari kok masih terbeban begini, padahal saya sudah berdoa. Nah, engkau masih terikat. Terikat dengan apa? Keinginan-keinginanmu sendiri. Terikat dengan pemikiranmu yang salah. Saat ini kita semua dipanggil. Itu karena kita merdeka, itu karena panggilan Tuhan. Jadi perlu disadari bahwa hidup ini itu adalah semua anugerah Tuhan. Jadi kita merdeka, bangsa kita merdeka, itu semua karena Tuhan. Bukan karena semata-mata kita banyak penjajah, pahlawan yang berjuang kok. Memang betul. Tetapi kenapa mereka bisa berjuang kalau nggak Tuhan yang tempatkan? Begitu juga dengan hidup kita. Ya. Hidup kita bisa merdeka itu karena semua karena Tuhan. Yang kedua, hidup orang merdeka itu supaya kita sungguh-sungguh. Nah, yang kedua. Nah, hidup orang merdeka yang kedua adalah tidak lagi diikut perasaan. Seberapa hari ini kita harus mengkoreksi
kita diperhambakan oleh keinginan-keinginan kita yang duniawi. Saya bersyukur kalau hari ini jadi hamba Tuhan, itu semua karena Tuhan. 10 tahun yang lalu saya menjadi orang yang dicari di Bandung, status DPO, kasus kriminal dan narkoba. Dan saya terikat dengan narkoba tersebut, minuman keras, obat-obatan. Terikat kan? Iya. Waktu lepas bisa nggak? Susah. Dia orang tiap hari gemeteran, keringetan, kayak orang, bilang orang sakau itu seperti itulah rasanya. Aduh, bagaimana ya lepasnya gitu. Tapi Tuhan memerdekakan saya lepas dari belenggu-belenggu itu tanpa saya harus masuk rehabilitas. Bahkan saya nggak dicari sama Intel itu karena semua karena Tuhan. Dan yang lucunya, Intel yang nyari ke rumah itu anak Tuhan. Dia cuma pesan satu, saya ingat pesannya cuma satu. Kalau Simpson bertobat, saya nggak akan cari lagi di kota Bandung. Cuma itu aja pesan sama papa saya. Papa saya langsung sampaikan sama saya. Tapi kadang-kadang pergaulan kita yang buruk itu mengikat kita, jangan sampai. Bagaimana saya bisa lepas bukan karena kebetulan. Waktu saya mau keluar dari lingkungan saya jadi musuh buat teman-teman saya. Saya jadi musuh buat mereka. Kenapa kamu pergi? Padahal kalau kamu masuk penjara juga saya yang keluarin kan. Habis puluhan juta. Kamu butuh uang, tinggal minta ambil, tinggal ada. Butuh apa kamu nggak perlu? Ngapain kamu tinggalin kita? Mereka seperti itu. Tetapi karena saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan dan saya menyadari panggilan Tuhan dalam hidup saya, dan saya nggak mau lagi ikut perhambaan, maka dari itu saya meninggalkan mereka. Saya meninggalkan teman-teman yang sampai hari ini saya tidak tahu Pak mereka dari mana. Yang jelas 2 sudah ditembak mati, sisanya tinggal entah kemana. Dan terakhir saya masih dengar teman-teman saya masih melakukan itu sampai hari ini. Saya cuma titip pesan sama teman yang kasih kabar ke saya, bilang sama mereka, suruh bertobat, Tuhan sudah mau datang. Saya cuma bisa bilang begitu. Karena lihat hari-hari makin buruk, negara-negara udah siap berperang, 2-3 tahun ke depan pasti terjadi. Tapi sebagai orang percaya, kita mendengar deru perang itu gak boleh khawatir. Karena Alkitab sudah menubuatkan semua. Itulah baru awal Alkitab ini. Tetapi sebagai orang merdeka, kita tidak dihimpit oleh kekhawatiran yang hari demi hari. Jangan khawatir apapun itu. Biaya hidup saya juga harus sempat memang punya rasa khawatir. Tetapi saat ingat firman Tuhan, saya hilang khawatir tersebut. Biaya hidup, saya adalah anak pertama, saya harus menjadi tulang punggung keluarga. Saya juga harus membiayai adik saya kuliah sekolah, saya harus biayai kuliah saya juga. Saya harus kasih makan keluarga saya, papa mama, dan saya harus tinggal di asrama. Saya harus membagi waktu antara penghasilan saya di sekolah cuma 1.080.000 saya. Tapi saya harus membiayai orang tua saya dan sekolah saya. Begitu juga dengan biaya kuliah saya. Tapi bagaimana Tuhan sampai hari ini bisa sesantai? Orang bilang kok santai banget gitu. Karena saya percaya Tuhan tolong saya. Saya percaya dan saya tidak khawatir lagi dengan namanya belenggu. Memang sempat saya cari kemarin kayak contoh untuk sidang, saya tanya cari pinjaman gitu kan. Karena saya sudah mengukur semua. Dan akhirnya tetap kurang. Dan yang penting saya bilang Tuhan, saya sudah berusaha. Karena iman tanpa bekerja itu nol. Jadi walaupun saya beriman, saya harus tetap bekerja. Dan akhirnya saya tetap diizinkan sidang, walaupun hasilnya menyebalkan gitu kan buat saya. Tetapi bukan itu yang menjadi garis akhirnya. Yang akhirnya Tuhan ajar saya adalah masih enggak saya untuk mengandalkan Tuhan, dan masih enggak kita bersyukur sama Tuhan waktu masalah menghimpit kita. Orang merdeka akan selalu bisa bersyukur. Orang merdeka akan selalu menyadari bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kita sendiri. Tuhan gak pernah janji masalah akan berlalu. Tuhan gak pernah janji itu. Tetapi Tuhan akan selalu berjanji untuk menyertai kita. Orang merdeka itu menyadari penyertaan Tuhan. Oke. Terakhir,
bukan jadwal, bukan karena seorang pelayan Tuhan, tetapi saya mendedikasikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Sisa hidup saya, kalau Alkitab bilang manusia umurnya 70 tahun, saya sudah setengah. Mungkin di sini ada yang juga, Pak Riki juga sudah yang lebih senior, Pak Bapak juga, ini juga. Itu bersyukur, semua karena anugerah Tuhan sampai hari ini. Kita nggak pernah tahu umur kita berapa. Banyak ya tadi kayak teman-teman saya yang tembak mati 2, padahal mereka masih jauh di bawah saya. Tetapi Tuhan jemput. Hari ini saat lagi kita bisa melayani. Hidup orang merdeka, melayani. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Tetapi layanilah seorang akan yang lain. Melayaninya dengan apa? Dengan kasih. Kalau engkau melayani hanya karena jadwal, hati-hati, koreksi, tanya sama Tuhan. Tapi karena kasih. Saya melayani karena saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi teman-teman. Saya mengasihi rekan-rekan saya. Saya mengasihi murid saya. Di belakang ada murid saya satu. Saya berharap minggu depan tuh ada beberapa. Saya melayani mereka. Di sekolah saya melayani. Kalau disebut gaji cukup nggak, sob? Nggak cukup. Tetapi kenapa saya mau? Saya ditawarkan di sekolah yang lain gaji lebih besar, tetapi saya tolak karena saya mengasihi murid-murid saya di sekolah. Makanya saya tetap bertahan di sekolah yang sekarang, tetap melayani mereka. Cuma karena kasih saya. Tuhan mengasihi saya dan saya harus mengasihi mereka. Itu buat saya. Dan banyak hal yang membuat saya menyadari bahwa hidup ini ternyata anugerah terindah dalam Tuhan. Dan saya bisa melayani seperti ini semua karena Tuhan. Jadi sekali lagi, saya nggak mau pakai hidup saya, sisa hidup saya ini untuk hidup dalam dosa. Kemerdekaan yang Tuhan kasih sama saya nggak mau lagi hidup dalam dosa. Tetapi saya mau hidup untuk melayani. Saya sharing dengan siapapun, dengan teman-teman yang saya jumpai. Ya. Makanya saya bilang tadi juga, saya bersyukur ketemu rekan saya Bensa. Kita juga sering sharing waktu itu, menguatkan satu dengan yang lain. Hal-hal seperti itu perlu buat saya, buat seorang yang dulu pernah dicap sebagai sampah masyarakat. Itu adalah satu anugerah. Pelayanan itu satu anugerah buat saya. Anugerah terbesar. Makanya saya suka sekali lagu hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan saya kalau secara manusia itu masih ada 35 tahun. Saya masih panjang. Buat teman-teman yang lain juga, kesempatan kita masih panjang kalau secara manusia. Tetapi secara Tuhan kita nggak pernah tahu sampai kapan hidup kita. Mari kita melayani satu dengan yang lain. Sadari bahwa orang merdeka itu adalah panggilan Tuhan. Yang kedua, orang merdeka itu tidak dikukul lagi oleh perhambaan. Yang ketiga, orang merdeka itu pasti melayani dengan kasih. Oke, terakhir siapa terakhir, bro? Nah, merdeka karena Yesus. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju bila Anda percaya Tuhan Yesus. Jadi hari ini kalau kau percaya Tuhan Yesus, walaupun masalahmu berat, bebanmu berat, engkau percaya dengan hatimu, dengan imanmu, semua terasa lega. Percaya. Saya sudah mengalami itu. Apapun itu, ya, lika-liku kehidupan. Jadi mari merdeka karena Yesus. Saya merdeka karena Tuhan Yesus, bukan karena Bapak kita kenal sama Bapak Gembala, kan? Bukan saya sebagai anak teologi, kan? Saya bukan itu merdeka. Merdeka hidup saya karena saya panggil Tuhan, karena saya menyadari panggilan Tuhan dalam hidup saya. Karena saya sudah dibebaskan dan saya tidak mau hidup dalam kuk dosa. Saya juga mau hidup melayani. Oke, untuk firman Tuhan saya mau nyanyikan satu lagu gitu, ya. Keyboard aja. Mari tanya
tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ingat, hari ini kita semua ada untuk Tuhan. Bisa saja kau hari ini pulang dari sini Tuhan panggil. Tetapi kalau sampai hari ini kau ada itu semua karena kasih-Nya Tuhan, kebaikan-Nya Tuhan. Bisa saja kita saat tidur bangun kita sudah tidak ada di dunia ini lagi. Tetapi karena Tuhanlah kita boleh bernapas, boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh hidup sebagai orang merdeka. Itu karena Tuhan. Kau dipanggil Tuhan untuk menjadi orang merdeka. Kau juga dipanggil bukan untuk melakukan dosa. Kau juga dipanggil untuk melayani satu dengan yang lain. Mari sore hari ini kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oh Tuhan Yesus. Pakailah hidupku Jadi saya minta kau untuk aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang begitu luar biasa, yang hari ini boleh mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang sudah dimerdekakan, orang-orang yang dikhususkan bagi Tuhan. Untuk itu Tuhan, mari tolong kami, bantu kami Tuhan, untuk boleh kami tetap ada di dalam jalan-Mu, kami tetap ada di dalam terang-Mu, kami tetap Tuhan berjalan bersama-Mu Tuhan, sampai pada akhirnya nanti Tuhan, sampai pada garis akhir nanti kami Tuhan, tetap ada bersama-sama dengan-Mu, mempertahankan status kami Tuhan, sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi tolong kami, bantu kami, tuntun kami Tuhan, berikan keberanian kepada kami, berikan Tuhan kemampuan kepada kami. Sebab kami sadari betul Tuhan, kami gak bisa jalan sendiri Tuhan. Hanya Engkau yang bisa menolong kami. Hanya Engkau ya Allah Roh Kudus yang dapat memampukan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudaraku. Ya, terima kasih. Hari ini firman-Nya luar biasa ya, bahwa kita diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Terima kasih buat teman-teman yang melayani. Nanti kita jumpa lagi di minggu keempat ya. Kita akan pelayanan yang dilayani oleh teman-teman saudara-saudara dari Dewasa Muda itu di minggu kedua dan keempat, 1 dan 3. Nah, kami yang lebih senior umurnya gitu kan, senior apa, cuma lebih tua lebih. Kalau tak ingat tadi yang Mas Nur bilang umur 70, 80, sisa kita tinggal dikit ya kok. 20 tahun, itu kalau nyampe 20 tahun. Ya, karena saya sering ngobrol sama istri saya. Tahun ini lewat nggak 60? Ya, saya tahun depan udah 60 tahun. Tahun depan 60 tahun, ya nggak tahu. Ya, jantung bocor, ya stroke 2 kali, ya Kohendi punya ginjal ya. Punya ginjal, punya batu ginjal maksudnya. Ya batunya berapa karat kok? Ya kemarin ada teman yang mau operasi juga, saya tanya dia batu di limpa
1,5 senti, gede juga lah pokoknya. Berapa karat? Nggak ada harganya ya batu itu. Tapi operasinya habis 90 juta. Kan luar biasa. Makanya lagu tadi saya juga salah satu lagu yang paling favorit lah ya. Hidup ini adalah kesempatan. Nah, film tadi yang tentang Desmond itu film yang menginspirasi saya sudah berapa tahun. Film itu tahun berapa ya waktu itu. Nah, itu ada satu kejadian yang luar biasa yang buat saya nangis. Betul, saya nonton film itu sambil nangis, benar-benar terharu bahwa ketika Desmond bilang begini, "One more, satu lagi Tuhan, satu lagi Tuhan." Setiap kali sampai lagi perang begitu, dia begitu dahsyatnya perang, begitu luar biasanya di tengah desingan peluru dan sebagainya, dia cuma bilang begini, "Satu lagi Tuhan, selamatkan satu lagi." Itu jadi inspirasi saya dan teman-teman di Terang Bagi Kota. Pada waktu itu kita nonton bersama. Jadi kami cuma pengen menangin satu jiwa lagi. Itu tugas siapa? Tugas kita semua, orang-orang percaya. Satu lagi Tuhan. Dan jangan pernah berhenti, tetap minta satu lagi Tuhan. Seperti malam hari ini, sore hari ini juga kita akan berdoa untuk tempat ini. Ya, kita rindu hari ini, puji Tuhan. Ya, boleh terisi bangku-bangku kosong. Biasanya kosong-kosong. Jadi teman-teman yang muda-muda nih, ayo bantu saudara kita karena dia yang akan melanjutkan pelayanan ini. Simpson, mesti beli kan, bikin bubur merah, bikin bubur putih lagi, kayak gitu. Ya, untuk mulai melayani tempat ini. Ada pengumuman? Pengumumannya seperti biasa ya teman-teman ya. Pertama, yang belum dapat celengan, yang belum dapat celengan untuk nabung untuk membangun gereja, nanti boleh hubungi Bapak Gembala. Nah, ini di bawah lupa. Yang kedua, ya setiap Kamis akan berjumpa lagi di Second Base. Ya, jadi kita mau sharing. Ya, jadi kemarin pulang sampai jam 3 pagi. Nggak boleh itu. Nyanyi terus ya. Di sana boleh kita sharing untuk nyanyi-nyanyi, ya boleh lah. Gitu. Maksudnya terus di Second Base itu teman-teman perlu tahu bukan sebatas nongkrong. Jadi kadang-kadang kita di Second Base itu ngobrol sama pengunjung di situ. Dan itulah tempat ladang penginjilan gitu. Ya, ada beberapa yang sering datang sudah kita injili juga, dan dengan harapan mereka bisa terima Tuhan. Masalah bertobat atau tidak kan urusan Tuhan. Karena Roh Kudus yang mempertobatkan. Jadi kita nongkrong itu sambil ngobrol-ngobrol sama pengunjung juga, ya kita memberitakan firman Tuhan di situ. Dan itu yang tujuan dari kita nongkrong di Second Base. Terus yang ketiga adalah bulan depan saya ingatkan kita akan mulai pemuridan, dan bukunya nanti ada ya Pak? Ya. Bukunya akan dibagi Bapak Gembala mulai bulan depan. Harinya mungkin nanti kita akan menjualkan lagi. Itu aja sih dulu Pak. Ya. Untuk tambahan, kita akan ada doa setiap Kamis pagi di Second Base. Ya, sebelum mereka buka sekitar jam 8 jam 9 lah, kita nggak lama, 1 jam kita khususkan untuk doa karena kita belum punya tempat yang bisa untuk kegiatan-kegiatan yang lain sementara kita pakai di Second Base. Baik, kita akan berdoa dan mari kita siapkan hati kita. Kita merenung sedikit sebelum kita masuk di dalam doa penutup. Apa yang boleh dibawakan tadi tentang kemerdekaan? Sungguhkah kita pribadi lepas pribadi di tempat ini sudah benar-benar merdeka? Seperti apa yang disampaikan tadi. Orang yang merdeka seperti apa yang ditulis di Alkitab, itu tidak memusingkan dirinya lagi. Desmond, tentara yang tadi menjadi ilustrasi buat kita. Dia nggak pentingin diri dia, bahkan dia rela mati hanya untuk menolong satu orang. Dia berkata, Tuhan, satu lagi Tuhan, one more. Dia minta
minta satu lagi Tuhan, satu lagi. Sampai pada akhirnya dia boleh menyelamatkan 75 orang. Hari ini mari kita renungkan, kita sebagai orang merdeka, berapa jiwa yang kita sudah selamatkan? Berapa jiwa yang sudah kita selamatkan? Gak perlu jauh-jauh dulu. Kita lihat anggota keluarga kita. Apakah suami kita, istri kita, anak-anak kita, menantu kita, cucu kita, mereka sudah kita selamatkan atau belum? Memberikan berita keselamatan adalah tugas setiap kita orang percaya. Bukan hamba Tuhan, bukan yang disebut pendeta, penginjil, tetapi setiap kita murid-murid Tuhan adalah penginjil. Setiap kita orang percaya adalah orang yang wajib mewartakan keselamatan bagi orang-orang terdekat. Satu lagi Tuhan, mari kita minta kepada Tuhan untuk boleh kita memenangkan satu jiwa. Satu jiwa. Haleluya Tuhan. Apabila Engkau ditaruhkan pada sore hari ini satu nama yang untuk diselamatkan, mari doakan dia. Doakan dia. Entah itu istrimu, entah itu suamimu, entah itu kekasihmu, entah itu siapapun dia. Mari doakan. Kita rindu, kita bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi, yang kita sayangi, untuk bersama-sama hidup di langit baru dan bumi baru. Bapa di surga, biarlah satu nama ini Tuhan yang ada di dalam hati yang Kau taruhkan malam hari ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan turut campur tangan Tuhan. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dari tempat ini Engkau bukakan hatinya Tuhan. Engkau celikan mata rohaninya Tuhan. Engkau celikan telinga rohaninya Tuhan. Engkau buka hatinya Tuhan untuk menerima Injil-Mu, untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, menjadikan Engkau sebagai penguasa tunggal satu-satunya di dalam hidupnya. Begitu juga kami berdoa untuk diri kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami boleh tetap bertahan Tuhan sampai finish Tuhan.